Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Allahumma inna bil Qur'an. Terima kasih kami ucapkan kepada Romaah Bunda Ustazah Hajah Budi Solihah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Ada di hati gitu ya. Insyaallah kita semua mendapatkan rahmat, khususnya bagi yang membacanya, umumnya kepada kita yang hadir dan yang mendengarkan kepada bacaan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya itu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Bunda Hajah Yati Supriyati dari Cemero Depok. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Amin ya Allah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Uminda Ustazah Hajah Hamidah. Mata Allah bituli hayatiha, insyaallah Allah sehatkan. Amin. Allah berkahi usianya. Amin. Allah berkahi anak dan keturunannya. Amin. Allah berkahi rezekinya. Amin. Allah limpahkan rahmat kepada beliau. Mudah-mudahan manfaat ilmu yang sudah diberikan oleh beliau. Amin. Minal masyriq ilal maghrib, nyampe ke Tangerang katanya. Amin. Mudah-mudahan semua menjadi ladang amal soleh di dunia wal akhirah. Wabil khusus juga guru kita Uminda Ustazah Hajah Am yang dari awal udah ngundang saya ke sini. Ibu masih ingat sama saya? Yang di rumah Ustazah Am mana dia orangnya? Ada yang hadir? Jangan lupa sama kita. Kita ketemu cuma di majelis, Bu. Saya kagak bakalan ada di pasar. Apalagi pasar Pedongkelan. Walhamdulillah berkah. Udah nyampe kapuk lagi.
Cuacanya juga enak, adem, kagak panas. Ini pertanda Allah ridho sama acara kita. Ya Rabbal. Wabil khusus para guru kita, satid wala satidat. Mudah-mudahan walaupun saya nggak sebut namanya, Allah udah catat namanya. Amin. Yang pertama sekali nanti akan berdiri di depan manggil ibu-ibu. Maka yang belum punya guru, ayo itu jangan baju. Sabar, banyak gurunya. Perbanyak guru karena nanti waktu yang akhir guru akan berdiri di hadapan para malaikat Allah dan mengabsen muridnya satu-satu. Maka mesti punya guru kita. Ibu-ibu jamaah majelis maulid, bapak RT, bapak RW, semua bapak-bapak yang mukanya kagak kelihatan tapi duitnya keluar. Mudah-mudahan berkah kantongnya. Istrinya jadi istri soleha, keturunannya jadi dzurriyyah yang manfaat di dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang hadir di majelis maulid, walaupun udah nggak bulan maulid, tapi masih cinta maulid sampai nanti bulan Rejab maulid. Mudah-mudahan lelahnya semua panitia, keringatnya, duitnya, tenaganya, pikirannya, waktunya, semua menjadi tanda bahwa kita mahabbatur Rasul, yang kelak di kemudian hari Rasul datang menemuin orang-orang yang rela berkorban buat peringatan maulid. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu sekalian, pertama kita bersyukur walhamdulillah. Ini udah tanggal 25 Jumadil Ula. Bentar lagi kita nyampe bulan puasa. Tapi semangat ibu-ibu nggak pernah kendor, walaupun kulit sudah mulai pada kendor. Semangatnya tetap kencang membahana, walau jiwa sudah tidak muda. Kalau urusan pengajian nama maulid serahin aja sama ibu-ibu. Dari urusan penceramah sampai pisangnya ada semua. Berkah kenapa? Tanpa ada ibu-ibu, dunia enggak semakmur ini. Orang kata bulan Desember tanggal 22 itu hari ibu, betul? Dari mana mulanya wallahu a'lam. Tapi ibu dalam Al-Quran punya peran yang sangat penting dan utama. Maka para ibu, kita alhamdulillah jadinya ibu-ibu bukan bapak-bapak. Ibu-ibu ini luar biasa. Kenapa? Karena tanpa ibu bapak-bapak kagak ada. Betul? Tanpa ibu-ibu rumah tangga kelabu. Tanpa ibu-ibu laki-laki nggak punya rindu. Makanya keren ibu-ibu. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah. Salawatan mah jangan diajarin, sunnah-sunnah dikerjain, cinta Nabi ditambahin. Semakin hari semakin dekat rasanya kita kepada peringatan dari Allah bahwa suatu hari yang kita rindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bertemu dengan kita. Ibu mau ketemu Nabi? Kapan? Duluan dah. Saya belakangan. Nanti kelak di kemudian hari, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paling merindukan kita. Rasul tidak mencari apa-apa, tapi nyari umatnya. Bahkan ketika malaikat Jibril datang mengabarkan kepada beliau bahwa kelak di kemudian hari neraka adalah isinya banyak di antara manusia dan jin. Pertama yang beliau tanyakan adalah, apa kabar dengan umatku ya Jibril? Apakah beliau akan masuk juga ke sana? Maka ketika dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, umatku benar akan singgah juga di sana. Langsung pingsan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita hanya 1 tahun 1 kali memperingati kelahiran Nabi. Itu juga banyak orang yang usil, Bu. Ya. Usil, padahal mereka mau nyumbang. Ya. Bu. Ya. Lahannya yang dipakai buat peringatan maulid, jangan dikira banyak sampah nanti adalah bencana.
sana. Semakin banyak sampah yang ditinggalkan, itu pertanda pahala bertebaran. Tapi juga yang minum, jangan airnya diminum, botolnya ditinggal. Habis minum, botolnya masukin tas. Habis makan pisangnya masuk ke dalam perut, kulitnya masuk ke dalam tas. Habis makan jeruknya dikupas, isinya masuk ke dalam perut, kulitnya masukin tas. Terserah mau dibuka 2 minggu yang akan datang. Meringankan kerja panitia. Masa habis maulid umat Nabi numpukin sampah? Ini tanda umat Nabi gotong royong yuk. Meskipun ada panitia, yang datang itu umat Nabi. Nanti begitu tutas dibuka sama bocah, lama jeruk kulit doang. Kagak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena itu pertanda isinya dimakan sama emaknya selama ngajarin ceramah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih kasih nikmat kita duduk begini, Bu. Menghembuskan nafas, nyari nafas, Masya Allah, kagak ada yang bawa oksigen. Di rumah ada tabung neon, kali Ibu bawa sini. Ditanya sama lakinya mau kemana, mah mau maulid, aku bawa tabung gas, iya nanti kehabisan nafas karena Ustazah Umi Hamidah undangnya banyak orang nanti berebut oksigen. Kagak. Alhamdulillah, walaupun Masya Allah ini pedongkelan padat amat, tapi ibu-ibu alhamdulillah di sini tinggalnya, di sini menjemput rezekinya. Insya Allah di sini pula akan menjemput kebaikan menuju surga. Ustazah Hamidah ngumpulin kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi sekalian haul. Apa haul lo? Kalau Nabi diperingati lahirnya, haul memperingati haul. Kenapa hari kematian diperingati? Kebanyakan kita memperingatinya hari ulang tahun, beli kue tar, pasang lilin, ditepokin lilinnya ditiup, goblok. Yang diperingati hari lahir, kenapa? Nyanyi-nyanyi, bahkan tidak sayang orang mengeluarkan uang jutaan rupiah buat memperingati hari kelahiran. Tapi dia lupa mengingat peristiwa kematian. Ada orang yang bilang, buat apa haul? Yang mati gak butuh kita. Diperingati apapun, yang mati gak akan bangun lagi. Lah kagak emang. Kalau ada orang mati di kuburan bangkit lagi, yang hidup tobat semua. Yang hidup sadar semua. Dia akan cerita peristiwa di alam kubur. Tapi karena kubur itu adalah perkara gaib, tidak akan Allah ekspos ke dunia ini. Peringatan haul adalah peringatan buat yang hidup. Kalau yang kita peringati haulnya adalah orang tua, itu pertanda tugas kita sebagai anak tidak pernah berhenti untuk menjadi birrul walidain. Ada punya cerita orang tua meninggal punya anak 5. Yang 3 setuju orang tuanya dia haulin, yang 2 kagak. Ribut mereka. Bagaimana anak 5 yang 1 setuju haul, yang 1 kagak setuju? Alasannya apa? Kalau yang setuju berkata dengan dalil yang saya kemukakan tadi, yang kagak setuju juga bilang atas dasar yang saya sampaikan tadi. Buat apa? Mak kita udah meninggal, udah selesai, ngapain dikirim-kirimin, sayang biaya, mendingan biayanya buat anak kita sekolah. Bilang aja emang lu pelit, kedekuk, buntut kasiran. Orang tua masih ada, gak pernah minta disumbang. Kadang-kadang kagak punya duit WA orang tua, emak punya simpanan apa kagak? Ngapa emang bocah sekolah belum punya uang pendaftaran? Padahal udah berkumis, udah berjenggot, udah punya bini, malu minta duit sama orang tua. Emang emak mau beda sama anak, banyak tabungannya. Hidup kagak macam-macam, makan juga kagak macam-macam, punya duit disimpan. Anak telepon buat daftar anak sekolah,
dikeluarin duit emak mah, minjem iya ganti kagak pernah. Pas lakinya bilang sama bininya begini, Neng, ganti itu duit emak. Kalau emang arisan udah keluar mah, ya elah bang, minjem sama emak mah, bilang aja emak kita redonya mah. Padahal emaknya butuh tapi nagih, malu kagak enak sama anak sama mantu. Diem aja, padahal ini udah pinjaman yang ketiga. Ada yang begitu? Kalau ada yang begitu, pelaksak tuh anak. Orang tua udah capek dari kita kecil, sampai kita gede, sampai kita kawin, sampai udah berumah tangga masih ngerepotin. Jangan-jangan lu bukan orang, tapi lu anak-anakan. Emang begitu sih jadi orang tua. Iya. Tapi begitu orang tua udah meninggal, nggak pakai modal, tinggal ngedoain doang. Dalam sebuah kisah disampaikan doa ahlul kubur. Ahlul kubur ada dua macam, ibu. Yang pertama, ada yang duduk nyaman, tidurnya tenang, bu, kayak di kamar pengantin, tahu-tahu pagi. Ibu pernah jadi pengantin? Bagaimana rasanya? Kalau kata orang Sunda mah, ayo umi aamah ngeunah. Yang ngeunah umi? Ngeunah, tahu-tahu ayam berkokok. Kata suami, cepet amat pagi ya, Neng. Iya ya. Begitulah orang yang nikmati alam kuburnya, Bu. Begitu yaumul ba'ats datang, begitu hari akhir datang, mereka baru bangun, makanya tenang. Itu ahli kubur yang berbahagia. Amin. Tapi ada satu lagi ahli kubur, Bu, yang kerjaannya tiap pagi kayak tukang arit, ngorek-ngorek rumput, nyari-nyari, tapi rumputnya kagak dicabut. Kerjaannya melototin, apa nih namanya, ngebongkar-bongkar, dilihat sama malaikat. Ya pulang, lu nyari apa? Pada bengong semua. Simak ya. Kata malaikat Allah, ya pulang, lu nyari apa? Si Fulan yang lagi ngorek-ngorek ngomong, ya malaikat Allah, saya lagi nyari, kali-kali aja ada kiriman, kali-kali aja ada paket. Kan kita aja di rumah demen banget kalau ada orang teriak paket. Demen kan, Bu? Tahu-tahu COD. Lagi nyariin kiriman, Bu. Ya Fulan, nyariin apa? Nyariin kiriman. Anak ada 5, ya malaikat Allah, mana ini? Aku juga kagak ada yang ngirim dari Jumat kemarin sampai Jumat ini, kagak ada kiriman. Ya Allah, ya Rabbana. Bu, ini orang tua yang bangkrut. Maka dikatakan oleh malaikat Allah, ya Fulan, anak-anakmu gak pernah mengirimin paket. Kalau ada paket juga yang pertama sekali bawa saya, Fulan, karena saya ini adalah penghantar doa-doa anakmu, saudaramu di dunia, aku antarkan kepadamu di alam kubur. Bu, ini Umi ndak Ustazah Hamidah bisa aja bikin haulnya sendirian sama anaknya. Tapi kenapa jamaahnya diundang? Sebanyak pengorbanan yang beliau korbankan, sebanyak biaya yang sudah dikeluarkan, sebanyak tenda panjangnya yang ditebarkan, sebanyak itu pula pahala mengalir kepada orang tua beliau. Besok bikin haul lagi orang sini, ya. Jangan pelit sama orang tua, kagak bakalan bangkrut anak yang bikin haul orang tua. Yang bangkrut itu anak yang sering main judi sama main perempuan. Itu gampang bangkrut. Nggak ada orang yang bangkrut kalau ngurusin orang tua. Kenapa, Ibu? Ada lagi yang kedua, orang yang bilang ngapain haul? Haul itu bid'ah. Bid'ahnya penyelakit. Haul itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Benar. Gampang banget nyumpahin kita masuk neraka. Astagfirullah. Kalau ada yang ngomong begitu, saya bilang emang neraka yang pegang kunci lo. Sombong. Sebentar-sebentar bilang orang saudaranya masuk neraka, sebentar-sebentar bilang ini nggak ada dalilnya. Tidak semua
semua yang tidak ada dalilnya Nabi nggak suka. Ya. Tidak semua yang tidak ada dalilnya Nabi murka. Enggak. Nabi mah nggak kayak kita, Bu. Kita mah kalau orang kagak benar main ngomel baik. Tapi Nabi, Bu, ini pada nyimak semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ini abang, ini mic-nya bisa digedein dikit nggak? Suaranya agak mendem di saya nih. Jadi ekstra kuat ini keringetnya. Ya, baik. Ya, terus ya Bu. Sudah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, haul memperingati kematian. Apakah Nabi memperingati? Kalau dibilang bid'ah, berarti yang bilang bid'ah belum nyampe pelajarannya. Apakah Nabi memperingati haul? Ada yang bisa jawab? Apakah Nabi memperingati haul? Bingung ibu-ibu. Maka nanti pulang bilang sama suaminya, Bang, kata Ustazah Yati ternyata Nabi memperingati haul. Maka mulai besok, begitu jatuh tahun wafatnya orang tua kita, ayo kita peringatin haul. Enggak usah ngundang orang bejibun begini kayak Umi Ustazah Hamidah, kagak, undang aja tetangga dekat 10 orang. Bikin nasi kuning, beli pisang 2 sisir jadi. Kenapa? Nabi memperingati haul, Bu. Siapa yang diperingati haulnya oleh Nabi? Ini ilmu baru dari saya. Yang diperingati haulnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Bu, Ya. pernah haji? Udah haji belum? Udah haji? Yang belum? Yang udah? Udah umroh? Ya Allah, kesiangan. Bu, kalau ibu nanti qadarullah pergi haji dan berangkat umroh, ibu akan ada momen ziarah ke Jabal Uhud. Betul? Jabal Uhudnya di belakang, makam syuhada Uhudnya di depan kita. Begitu? Kita jamaah haji wajib ziarah ke makam syuhada Uhud. Di sana salah satunya ada makam paman Rasul Sayyidina Hamzah yang terkenal dengan apa? Macannya fisabilillah ketika perang. Musuh, Bu, kalau ngelihat Hamzah, kalau bahasa pendongkelan mata kencing-kencing. Saking takutnya, Bu, melihat Hamzah, Bu. Tapi Sayyidina Hamzah terbunuh karena kelicikan dari musuh, Bu. Diperalat, itu muslihat oleh perempuan yang dendam. Kenapa? Karena suami perempuan ini dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Bu, Ya. Sayyidina Hamzah lagi fokus memerangi lawan di depannya, Bu, ditikam dari belakang oleh utusan perempuan yang sakit hati karena suaminya meninggal di pedangnya Hamzah. Siapa perempuan itu? Namanya Hindun. Bu, tapi bukan Hindun di sini. Bu, Karena suaminya Ustazah. perempuan itu namanya Hindun, Bu. Dia dendam. Kenapa? Sayyidina Hamzah lagi lengah, utusannya babat dan menikam dari belakang. Setelah wafat ibu, diserahkan Hindun di depannya. Lalu Hindun memerintahkan, tolong ambil jantung dan hatinya, saya mau punya. Mentah-mentah. Bu, Ya. begitu perjuangan Sayyidina Hamzah ibu sampai beliau mengenang setiap tahun wafatnya Sayyidina Hamzah dan para syuhada Uhud. Itulah peringatan haul yang pertama. Makanya kalau orang bilang haul Nabi, haul kagak ada dalam ajaran Nabi, kurang banyak baca sirahnya, kurang banyak. Makanya bener, Bu, kalau manggil guru itu harus lulus fit and proper test. Bu, nyari guru jangan guru jadi-jadian. Ya, sekarang mah, Bu, bukan hanya kue yang jadi-jadian. Guru juga banyak jadi-jadian.
Orang tua juga banyak, Bu, orang tua jadi-jadian. Ibu juga sama, Bu, banyak ibu jadi-jadian. Beranak doang, habis beranak anak ditinggal di klinik. Bisanya bunting doang, kagak bisa merawatin. Itulah emak jadi-jadian. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa nikmatnya haul ini bagi sahibul kubur, bagi ahlul kubur? Yang pertama, ibu, setelah haul ini selesai, pulang kita ke rumah nanti. Setelah ba'da zuhur, malaikat Allah akan bawa nampan besar, lebih besar dari nampan nasi kebuli. Apa isi nampan itu, Bu? Semua nama yang mendoakan almarhum dan almarhumah yang ada di dalam kubur itu ada di dalam nampan itu. Ngomong-ngomong, Ustazah bisa cerita begini dari mana asalnya? Emang ente pernah mati? Dari mana asalnya? Ibu kagak nanya begitu ke saya, gimana dari takut. Tadi MC udah bilang saya dari Cinere. Ibu kagak nanya ini bagaimana cerita ini, dari sumbernya bagaimana, ada nampan. Bu, kalau ibu kuat baca silahkan baca kitab Bainal Alamain karangan Mustafa Al-Fiq, bahasa Arab gundul. Ibu kalau suaminya gundul doyan, tapi kalau kita gundul minggir. Makanya ibu dengerin aja. Betul? Betul, ibu dengerin, saya terangin nanti dipakai. Makanya ini gunanya saya bayar, ibu kagak. Bener kagak? Nah iya, makanya jangan ngambek. Kalau saya baru datang langsung naik, ibu disodok. Betul? Agak baper ya, Bu. Ini ibu nikmat dari Allah. Akhirnya lanjut. Dibawa kemana tuh nampan? Bu, saya contohin dulu dah. Ini persis kayak begini, Bu, rapet supaya laler nggak masuk. Padahal mah kuenya ada daunnya. Supaya laler kagak masuk dan yang siap membuka adalah yang siap makan. Tapi ini transparan. Kalau nampan, Kak, tutupin tisu, Kak. Contohin, tutupin tisu. Lagi, Kak, biar rapat. Ini Kak sini selalu sinergi sama saya. Pokoknya kalau Quran dibaca sama Kak Is mermelek kita semua. Giliran kita yang baca, astagfirullahaladzim. Betul, Bu? Makanya sering-seringlah undang Kak Is sama saya. Jangan bosan-bosan ya, Bu. Bu, ini ditutup rapat kagak kelihatan. Praktek dikit ya, Bu ya. Lalu malaikat Allah jalan mendekati ahlul mayit yang lagi terpojok di kuburan. Apa kata malaikat Allah? Ya Fulan, ya Terbang lagi. Udah. Ya Fulan, kum. Fulan, ahlul mayit, ahlul kubur, bangun, Bu. Duduk. Ngapa malaikat lagi tidur enak dibangunin? Ada paket. Enak gak lagi tidur ada paket? Masya Allah. Bu. Apa ini paket ya malaikat Allah? Ini ada paket kiriman dari keluargamu di dunia. Tadi dia ngedoain. Begitu dibuka, Masya Allah. Bu, kubur yang sempit langsung 5 hektar lebar lebih. Amin. Waktu kubur berapa meter? 3 atau 2? 2 kali. Begitu kiriman paket masuk, Ibu, kubur langsung menjauh, Bu. Dinding kubur langsung megah, ngamblak, Bu. Allah. Ibu pengen ngerasain? Belum pengen? Apaan? Bu, diterima sama si Fulan. Nama yang paling pertama muncul adalah nama anaknya, karena doa yang paling ijabah adalah doa dari seorang anak. Ditambah dengan apa?
keluarganya, saudara-saudaranya, besti-besti anaknya semua namanya ada. Terus apa kata ahli kubur? Ya malaikat Allah, apakah aku boleh izin? Izin apa? Untuk nengok mereka-mereka yang ada di dunia. Ibu pernah ditengokin? Lewat mana dia? Bu? Bu? Kenapa malam Jumat dan hari Jumat kita bertawassul kepada ahlul kubur melalui Rasul? Kenapa Bu? Karena mereka diizinkan oleh Allah datang menemui keluarganya, tapi nggak pakai ngomong, nggak pakai kelihatan nama kita. Dilihatin keluarganya, Masya Allah. Kalau keluarganya ahli ibadah, dia tersenyum. Kalau keluarganya begitu dia lihat lagi maksiat, dia menangis. Betapa sedihnya melihat keluarganya yang ditinggalkan ternyata menjadi ahli maksiat. Makanya ibu sekalian, pelajarannya buat kita adalah walaupun keluarga kita, walaupun saudara kita, walaupun orang tua kita sudah kembali ke hadirat Allah, jangan lupa doain Bu. Mereka kagak butuh berkat, mereka nggak butuh makanan, mereka nggak butuh pakaian. Yang mereka butuhkan adalah doa dari kita. Idza matal insanu qad amaluhu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Ilmu yang manfaat, sedekah yang manfaat mengalir untuk umat, anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, keluarga yang soleh yang bisa mendoakannya. Insya Allah. Ini makanya dah ya, perkara haul selesai. Bu, yakin? Yakin? Percaya? Kenapa Bu? Karena kematian bukan akhir segala-galanya, tapi kematian adalah perpindahan dari alam dunia menuju alam akhir. Kita sekarang sudah pernah mati Bu. Kita dulu pernah mati sebelum kita diciptakan oleh Allah, mati kita. Saya lahir tahun 70, berarti tahun 69 saya mati. Karena saya belum ada di tahun 69. Ketika tahun 70 Allah berkehendak apa kata Allah? Wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah ini aja walaupun tak seindah suaranya kayak Is. Bu, maka aku tiupkan ruh. Berapa bulan? Di bawah 3 bulan udah ada ruhnya Bu. Makanya kalau di USG udah cenat-cenut dia. Lama berkembang akhirnya apa Bu? Begitu pertumbuhan janin di dalam perut yang Allah ciptakan pertama sekali apa? Kuping. Makanya jaga kuping. Ya Bu, ya. Jangan sembarangan dengar, karena yang pertama sekali Allah ciptakan indera kita adalah kuping. Makanya jangan sembarangan, pasang kuping yang benar, jangan mendengar sembarangan. Ya, kalau hidup mau tenang, jaga 3, jaga kuping, jaga mata, jaga hati. Dengarkan yang baik-baik, jangan mendengar yang tidak baik. Beda mendengar dengan mendengarkan. Betul? Ini ibu lagi denger apa lagi ngedengerin? Nah, lagi dengerin. Kalau ibu sekedar mendengar doang, tuh, ibu bisa agak fokus. Lain-lain ada suara, tapi itu cuma ngedenger. Tapi ceramah, ibu dengarkan, ibu simak, namanya menyengaja mendengarkan. Jaga, jangan sering dengar-dengar bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik. Makin dibisik, makin terasa menyiksa. Bu, telinga waspada nih ya. Karena nanti kelak di yaumil akhir, 3 indera ini Bu akan ditanya oleh Allah. Ya, ditanya oleh Allah, telinga digunakan buat apa? Mata buat apa? Hati buat apa? Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah.
Semuanya 3 potensi ini. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan telinga kita nanti bisa bersaksi di hadapan Allah. Dengerin Quran, dengerin ceramah, dengerin nasihat. Apa nih? Hah? Oh iya. Lanjut. Ya. Sudah selesai, maka kelahiran Nabi kita peringati, wafatnya orang tua kita peringati. Jadi hidup dan mati, karena itulah perjalanan kita. Mula-mula kita dihidupkan oleh Allah, Ibu. Dihidupkan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, maka aku ciptakan kamu nggak apa-ngapain, gua ngapa-ngapain, tetapi untuk ibadah. Jadi istri ibadah, jadi ibu ibadah, jadi anak ibadah, jadi tetangga orang ibadah, semuanya ibadah. Jadi pedagang ibadah, jadi guru ibadah, tapi jadi tukang gosip bukan ibadah. Bu, Iya. Ibu duduk di sini ibadah. Ngarepin apa? Ngarepin pahala dari Allah. Semua pengorbanan waktu, keringat yang menetes, dan semua tenaga yang dicurahkan. Kenapa? Karena mengharapkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu. Nabi kenapa lahirnya yang diperingati? Kita aja orang biasa. Kalau ada teman ngomong begini, begitu ketemu, selamat hari ulang tahun ya. Nenek-nenek ulang tahun, Bu. Bu, lahirnya di dukun. Bu, bukan pakai jahitan, tapi pakai abu panas ditampol. Betul kagak? Supaya rapat lagi. Pagi-pagi cucu bawa kue tar. Ada tulisan umur 73 tahun. Cucunya datang, nenek, happy birthday Tuyul. Bu, si nenek nyanyi apa nangis? Nyanyi apa nangis? Emang nangis? Nyanyi. Apa kata neneknya? Ya mau cucu. Terima kasih kata cucunya. Nek, tiup kelilingnya nek, tiup kelilingnya. Sius. Mana udah ngopos tiupnya, maklum giginya udah kagak. Bu, begitu lilin ditiup sama neneknya, cucunya tepuk tangan. Bener itu? Bener? Bener? Salah. Bu, jangan ada kebiasaan kayak begitu. Itu kebiasaan di luar ajaran Islam. Kalau nenek ulang tahun, ibunya ulang tahun, anak kita ulang tahun, malam-malam ibunya tahu banget kalau hari ini adalah hari ulang tahun anaknya, gelar sajadah, mohon pada Allah agar anaknya dikembalikan kepada fitrahnya, didoain. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat, mohon pada Allah agar anaknya kalau perempuan dijadikan anak yang solehah, kalau laki-laki dijadikan anak yang soleh. Punya anak soleh dan solehah zaman sekarang susah, Bu. Betul. Emang zaman kita gampang kalau dinasehatin orang tua. Betul. Dimarahin sama orang tua kita takut, Bu. Babak melotot kita nunduk. Kalau sekarang babaknya melotot, anaknya melotot lagi. Benar kagak? Sekarang anak kalau dimarahin sama kita berani kabur, ya Bu. Tapi dulu kita kalau dimarahin orang tua, diem di rumah, takut sama kemarahan orang tua. Tapi anak sekarang gak ada takutnya, Bu. Beda sama zaman kita. Kalau begitu anaknya jangan dimarahin melulu. Kenapa? Oh, sambil jalan, sambil dengerin saya ceramah. Allah, nanti ada sesi waktunya, Bu. Ya, bentar lagi dulu ya. Dikit lagi. Ya. Karena saya juga ngalamin, cuma sampai setengah 12 ya. Atau sambil jalan. Tapi intinya jangan berisik ya. Ya, silakan aja. Ibu, ada amanah nih dari guru kita ya. Ibu-ibu sambil bersedekah.
Mudah-mudahan tenaganya, uangnya, pikirannya, keringatnya Allah ganti sebagai tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutin ya Bu ya. Nabi yang dompetnya jangan berisik, kecuali kalau duitnya 10 miliar. Ya Bu, pelan-pelan baik kan Ibu mau pelan-pelan kalau mau buka ya. Emang Ibu mau pintar banget kalau buka. Ya, pelan-pelan bukanya, langsung bersedekah. Saya nanti belakangan ya Bu. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di yaumil akhir. Lanjut Ibu. Kenapa Nabi diperingati hari lahirnya sementara kita begitu bahagia kalau diberikan ucapan selamat ulang tahun? Masya Allah. Bu, yang pertama, karena Nabi begitu sangat berarti bagi kita. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat memberikan cahaya buat kita. Itu tadi ayatnya dibaca Bu. Maka setiap umat manusia, siapapun dia, bahkan terkhusus kita umatnya, wajib ingat kepada Nabi. Makanya hari lahir Nabi diingetin. Ibu kenal Abu Jahal? Enggak kenal. Pernah ketemu? Tapi kenal ya? Namanya viral Abu Jahal. Kenalnya Raffi Ahmad. Abu Jahal namanya viral. Dia kan omnya Nabi, Bu. Pamannya Nabi, Bu. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abu Jahal itu senang, bahagia. Padahal namanya bukan Abu Jahal, tapi karena dia emang bloon banget, goblok. Jadi namanya diganti dari Abu Hisham menjadi Abu Jahal. Sebodoh-bodohnya bapak. Begitu ponakannya lahir Ibu, dia senang Bu. 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Abu Jahal Ibu sekalian potong kambing. Makanya Abu Jahal yang pendurhaka itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal, terkhusus lagi setiap hari Senin, di hari lahirnya Nabi, azabnya ditunda. Masya Allah. Apalagi kita Bu, yang dari bulan Rabiul Awal maulid, Masya Allah. Ini kelihatan ini, capeknya maulid udah kelihatan. Romannya seragamnya, warnanya udah pada lain. Ya Bu, mulai kenapa? Mau tahun ini maulidnya banyak, jadi seragamnya banyak, sering dicuci, warnanya udah mulai pudar. Enggak apa-apa, baju pudar warna, bajunya udah kurang licin lagi, tapi justru cintanya pada Nabi semakin besar. Bu, karena ini semua adalah benda, tapi cinta adanya dalam jiwa. Ketika suatu hari nanti kita gak kuat bawa dosa Bu, siapa kita minta pertolongan? Yang pertama sekali kita minta pertolongan adalah kepada Nabi. Makanya syafaat Nabi disebut syafaatul uzma. Ada lagi syafaat dari orang tua. Orang tuanya soleh, anaknya dapat pahala dari emaknya. Ada lagi syafaat dari anak, anaknya soleh dan soleha, emaknya dapat. Ada lagi syafaat dari teman, punya teman-teman yang soleha, temennya, bestinya dapat. Kalau kagak banyak setoran pahala, susah kita masuk surga. Sekarang lagi soleha, kadang-kadang besok salah kalau soleha lagi. Hari ini rajin ngajinya, besok kendor ngajinya. Kenapa? Manusia mah begitu. Al-iman ya judan wa yanqus. Iman pasang surut kayak air laut. Iman kadang ada, kadang tiada, la yahya wa la yamut. Tapi insya Allah kalau rajin ngaji imannya dites terus. Amin. Maka nanti kelak di kemudian hari, saat yaumul mizan, timbangan ini ternyata yang berat adalah dosa-dosa. Sementara kita termasuk golongan tangan kiri, orang-orang yang akan memegang kitab dengan tangan kiri. Hati bimbang, perasaan takut datang, air mata berderai. Laksana ini terhujam panasnya sinar matahari. Kita akan ditempatkan yang paling sesat, yaitu neraka jahanam. Kepada siapa kita bermohon? Tentu kepada Allah, minta syafaat Nabi. Saya belum cerita syafaat orang tua pada anak. Udah belum? Belum. Coba simak.
nanti akan diakhiri dengan riwayat ini. Ini pun ada rujukannya, bukan hanya sembarang bicara. Dan ini juga udah viral di beberapa YouTube. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini riwayat diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Pada saat manusia akan masuk ke dalam neraka, sebelum dijeblosin ke dalam neraka, dia diajak healing dulu. Ibu pernah healing? Apa itu healing? Kemana? Jalan-jalan, refreshing ya Bu. Ngilangin ketek di rumah mulu. Jauh cucian sebentar. Betul, ngilangin kesibukan, healing. Tapi penghuni neraka jahanam, mereka healingnya bukan kenikmatan. Mereka para penghuni neraka jahanam diajak healing untuk apa? Untuk Allah nagih kebenaran firman-firmannya di dunia yang dicuekin oleh mereka. Ketika mereka lagi muter-muter jalan, apa kata malaikat Allah melalui kalam Allah yang saya yakin ibu-ibu udah sering membaca. Kalimat yang pertama sekali ketika penghuni neraka keliling api neraka, apa yang dikemukakan? Hadihi jahannamun lati kuntum. Surah apa? Ayat berapa? Pokoknya Yasin. Apa kata malaikat Allah? Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Wahai kamu sekalian, inilah neraka jahanam yang kamu bilang hoax. Inilah neraka jahanam yang kamu bilang bullshit. Inilah neraka jahanam yang kamu bilang gak ada apaan itu neraka. Lihat sekarang. Diperlihatkan mereka, belum masuk kulit yang udah pada rontok, belum masuk daging yang udah pada remuk, belum masuk tulangnya udah pada rentak Bu. Setelah mereka dibawa keliling Bu, setelah mereka dibawa keliling, Allah dan malaikatnya memberi jeda istirahat sebentar. Di dalam istirahat mereka berpikir, ya Allah, adakah yang bisa menyelamatkan kami? Ya Allah, adakah yang bisa menolong kami? Di antara mereka ada dua anak muda. Ibu punya anak muda di rumah. Di antara mereka ada dua anak muda yang saling main lihat-lihatan Bu. Ya Allah, rasanya bagaimana diceburin, baru keliling aja udah kayak begini. Emang dasar anak muda ini anak muda cerdas Bu. Lagi istirahat, sebentar lagi mau masuk api neraka, diangkat tangan sama malaikat Allah. Apa katanya? Ya malaikat Allah, Bu, malaikat yang menerima calon penghuni neraka gak ada yang ramah mukanya. Matanya merah, mukanya merah, kesel. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Begitu anak muda itu angkat tangan, apa kata malaikat Allah? Apa? Tuh, kata orang pedongkelan. Belum apa? Ya malaikat Allah, adakah yang bisa menyelamatkan kami? Gak ada. Semuanya udah selesai. Karena ini adalah yaumul hisab. Tapi anak muda ini ngotot Bu. Anak muda ngomong apa? Ya malaikat Allah, aku pernah dengar Ustaz ngomong di masjid. Aku pernah dengar ceramah maulid. Katanya salah satu pertolongan seorang anak adalah pertolongan dari orang tua. Kata malaikat Allah, dengar aja lu. Waktu itu saya lagi lewat, tapi saya kagak hadir. Tapi kuping saya ngedenger. Saya ingin bertanya, kalau Ustadz itu bohong berarti benar gak ada pertolongan. Tapi setahu saya tidak ada Ustadz dan Ustazah yang berbohong tentang kalam-kalam dan perintah. Apakah benar ya malaikat Allah?
ada syafaat dari orang tua. Malaikat Allah berkata kepada anak itu, ada, tahu aja loh. Iya, saya tahu ya malaikat Allah. Saya butuh pertolongan ini karena saya nggak mau diceburin ke neraka. Tapi sebentar, kata malaikat Allah, lu anak siapa dulu? Betul, nanti saya sebutkan nama orang tua saya. Sebut dah nama emak lu dulu dah sampai. Bu, begitu disebut nama ibunya, ibu saya adalah Haji Fulanah bin Fulan. Gak usah nyebut nama ya. Bapak siapa? Bukan cuma ibunya yang ditanya, tapi nama bapak ibu juga ditanya. Nama bapaknya pun disebut Fulan bin Fulan. Lalu apa kata malaikat Allah? Sebentar, saya buka akun emak bapakmu. Ibu punya akun? Apa akun? Dia Kunti. Adanya Kunti. Akun? Kuntilanak kan? Bukan. Ibu punya WA? Punya Facebook? Itu pakai akun daftarnya. Itu namanya akun. Tahu, ya. Ya berarti ibu gaptek. Gak apa-apa. Bu, kalau ibu punya media sosial, ibu harus punya akun. Ya, @gmail.com. Ustazah, saya follow IG-nya Ustazah. Ya nanti Bu ya. Follow back. Akun. Begitu dibuka akun orang tuanya, ada 2 tempat penyimpanan amal, Bu. Ini benar-benar ngaji ini, Bu. Benar-benar dah, makanya yang pulang rugi. Jangan tersinggung yang pulang. Udah pulang. Oke, Bu. Yang pulang rugi. Baru Ustazah Yati yang bawa berita ini. Bu. Halo. Belakang, dengeran nggak? Dengar ya. Bu, ada 2 tempat penyimpanan amal. Amal-amal orang tua yang soleh, semua manusia yang soleh. Ketika meninggal, finishkan amalnya, selesai, maka semua amal baiknya disimpan di Illiyin. Namanya Illiyin. Yang kedua, kalau ternyata si mayit yang banyak adalah amal-amal buruknya, nyimpannya di sijil. Beda, Illiyin di atas, sijil di dasar bumi. Seperti langit dan bumi, kayak engkau dan aku. Orang sering ngomong begitu kan, lu sama anak pacarmu kayak laki sama bumi, kayak laki sama bumi. Amal soleh ada di Illiyin, amal salah ada di sijil. Orang tua yang anaknya tadi ngadu, Bu, yang pertama didatangi oleh malaikat Allah adalah sijil. Ngecek akun emak bapaknya di sijil, dicek kotak boxnya, Fulanah binti Fulan. Begitu dibuka akunnya, malaikat manggut-manggut. Kemudian dicek lagi akun suaminya yang tadi disebut sama anaknya. Begitu dibuka, manggut-manggut. Kenapa malaikat manggut-manggut? Ternyata si Fulanah begitu dibuka akunnya, walhasil ketika meninggalkan amal soleh 93,3%. Bu, Ya. Ibu amin, berarti tahu. Untung ya. Pokoknya kalau angka 9 untung. 93,3%. Ditutup lagi oleh malaikat Allah. Dicek lagi akun bapaknya. Begitu dibuka, agak beda dikit sama emaknya. Karena bapaknya kurang sabar. Karena bapaknya nyuruh emaknya mulu ngedidik anak. Karena bapaknya ngomel mulu, emaknya kalau diomelin diem, jadi pahalanya banyakkan emaknya. Terima kasih kepada bapak-bapak. Bu, begitu dibuka akun bapaknya, Bu, 85,5%. Bagus kagak? Bagus kagak? Masih bagus, Bu. Ya. Ditutup sama malaikat Allah. Turun dia menemui anak laki-laki ini.
Tok, ngerti tok? Alhamdulillah ternyata amal-amal kedua orang tuamu ada di Iliyin, dan ternyata kedua orang tuamu punya saldo buat mentransfer amalnya sama kamu. Betul Bu? Karena cuma yang punya saldo yang bisa transfer. Kalau kagak punya saldo, jangan coba-coba datang ke ATM. Karena yang keluar bukan duit, tapi omongan di dalam layar. Mohon maaf, saldo Anda tak cukup. Anda tak punya saldo. Bu, Ya. malaikat mengabarkan kepada anak ini, dan anak ini berkata, ya malaikat Allah, makanya aku berani angkat tangan. Kenapa? Karena aku tahu ibuku selebritis pengajian. Dari Senin sampai Sabtu kerjaannya ngaji. Ibu ngaji selalunya banyak. Kitabnya macam-macam di dalam tasnya. Bahkan tasnya juga banyak. Kadang-kadang lupa ngeluarin kue bugis sudah 3 minggu. Lupa. Terus kenapa kamu tahu? Ya aku tahu. Tapi kenapa lu ada di sini? Emang saya bocah gablek. Emak nyuruh sholat saya cuek, emak nyuruh ke masjid saya cuek. Saya ini anak yang kagak tahu diri. Emak cerewet, saya bilang, emak ngapain cerewet banget, padahal saya baru sadar cerewetnya emak saya adalah pengen masuk surga banget. Lalu apa kata malaikat Allah? Untung lu punya orang tua yang soleh dan soleha. Bu, lagi diomongin orang tuanya, datang dipanggil oleh malaikat Allah. Turun. Apa kata malaikat Allah? Nih ibu bapakmu. Ibunya pertama sekali melong anaknya, disusul oleh bapaknya. Emaknya ngomong, tong, emak bilang juga apa? Ya Allah, makanya emak cerewet. Bapaknya juga sama ngomong begitu. Anak ngomong apa Bu? Maafin ya Mak. Alhamdulillah saya punya emak yang keren. Bukan hanya ninggalin warisan dunia, tapi juga ninggalin pahala. Dunianya alhamdulillah emak sama bapak ngewarisin kontrakan 50 pintu. Pintunya doang. Alhamdulillah walaupun akhirnya habis dijualin bini saya. Tapi ternyata emak juga punya nyimpen pahala akhirat. Ini yang rasanya penting Mak. Kalau kontrakan hilang kagak masalah, emang itu mah udah suratan dunia. Antara punya dan tidak itu tipis batasnya. Antara orang kaya dengan miskin silih berganti. Tapi di sini Mak akhirnya pelukan mereka. Ini bocah laki-laki yang tadi udah keliling neraka dibetot sama emak babaknya. Ngerti dibetot? Bu, Iya. naik mereka ke surganya Allah. Ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setengah 12. Dikit lagi. Nih, tadi kan saya bilang anak mudanya ada 2. Ini aku lagi nih. Ngeliat temennya, bestinya yang tadi udah keliling bisa masuk surga. Dia angkat tangan lagi. Ya malaikat Allah, saya juga mau dah coba-coba kali aja. Malaikat Allah bertanya lagi, boleh? Siapa nama itu? Bapaknya siapa? Disebut nama anak ini. Langsung malaikat Allah naik lagi ke Iliyin. Dibuka akhirnya kagak ada orang satu. Kagak ada. Ibunya kagak ada. Bapaknya kagak ada di Iliyin. Jabatan amal solehnya. Akhirnya malaikat Allah turun ke Sijil. Turun, emang hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak ada di Iliyin, berarti adanya di Sijil. Turunlah malaikat Allah ke Sijil. Ternyata ibu paling pertama boknya. Kelihatan nih. Begitu ibu ngelakuin malaikat Allah berbicara. Datanglah dia kepada anak muda. Toh, ternyata lu nggak seberuntung temen lu. Mak lu amal solehnya zok. Ngerti zok? Nangis
orang tuanya datang menemui anaknya dengan muka malu dan tertunduk. Yang pertama sekali ngomong emaknya, maafin emak ya bang, dari muda sampai tua dagang lupa ngaji. Maafin emak ya bang, orang ngaji emak cuek, orang sholat emak takut kehilangan pelanggan. Hubud dunia, demi apa emak pikir dengan harta yang berlimpah lu bisa hidup senang. Emak pikir dengan banyak harta lu bisa selamat, ternyata tidak. Bapaknya juga ngomong, betul, bapak pikir dengan pergi gelap pulang gelap kerja dan terkenal waktu lu bisa jadi orang senang. Ternyata hanya kesenangan dunia yang didapat. Malu orang tua. Anaknya lalu ngomong apa bu? Emak, bapak, apa fungsinya jadi orang tua kebelangsak dan celaka kita mah celaka. Lihat teman saya tadi beruntung karena dia punya orang tua yang soleh dan soleha. Sekarang bangkrut kita sekeluarga. Ciloko lebih dari 12 kilokonya masuk neraka bersama kita. Naudzubillah. Akhirnya bukan cuma anaknya yang tersebut, ibu dan bapaknya juga. Naudzubillah. Bu, ini udah sering kali saya sampaikan, dan setiap menyampaikan ini saya merinding bu. Perih rasa hati bu. Dunia silakan, tak punya harta tak masalah, tak punya warisan tak masalah. Yang penting bagaimana kita mewarisi amal soleh buat anak-anak kita. Makanya mulai besok kalau tetangga usir, kenapa kita ngaji mulu, bilang sama dia, ngumpulin amal soleh. Kalau ada orang bilang, mak kaki udah susah jalan, kenapa haji tamat maulid ngumpulin amal soleh? Karena dari tanah di pedongkelan udah ada kuat. Tanah di pedongkelan udah mahal, yang murah dan hasilnya besar adalah pahala amal soleh yang kelak di kemudian hari kita bisa wariskan pada anak-anak kita. Mana dalilnya? Omongan saya tadi mana dalilnya? Ibu kagak nanya. Bedanya penceramah dengan tukang obat, ngomongnya harus pakai dalil. Bu, iya. Dalilnya mesti tahu. Nanti kalau pulang di rumah ada Al-Quran, buka Al-Quran, yang pertama sekali dibuka tentang peristiwa ini. Buka Al-Quran surah At-Tur, urutan surah ke-52, ayatnya ayat 21. Baca dulu, pelajari, bahkan bisa dihafal, dan tanpa membaca tafsirnya pun ibu tidak ngerti karena gamblang maknanya. Atau ada yang mau baca ayatnya, yang bisa baca seperti Ustazah Iis, nanti saya kasih 100.000. Bu, apalagi yang hafal. Ayatnya Allah sampaikan, kabarkan pada kita. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, anak cucunya ngikutin, insya Allah nanti mereka dihubungkan. Amin kan? Amin. Bu, syaratnya harus seiman sama anak. Anak kagak boleh nyebrang agamanya dari agama orang tua. Amin. Tapi mohon maaf, kalau agamanya beda, nggak berlaku karena beda seluler, beda wifi. Jadi harus seagama walaupun kualitas imannya beda. Ya, jelas? Sudah. Sebetulnya saya mau nyampein lagi, tapi udah kesiangan. Nanti aja kalau ngundang lagi.
ngundang lagi. Jadi kalau Anda orang nanya ngundang Ustazah Yati itu berapa? Mahal. Ibu nggak kuat bayar, ya. Tapi kalau yang ditanya berapa tenaga Ustazah Yati dan transportnya ke sini, itu murah, ya. Karena yang saya bawa, saya bukan jual ilmu, ilmu punya Allah, bukan punya saya. Kita nggak akan mampu beli ilmunya Allah. Yang ibu kasih nih ampau ke saya, itu bukan harga ilmu, mohon maaf. Nggak bisa saya beli dan jual ilmu. Yang ibu bayar ke saya nih, ya, yang nanti ibu kasih, yang nanti dikasih apa kaya? Bu, itu sebetulnya adalah tanda terima kasih atas informasi yang disampaikan. Kan ibu mau buka TikTok aja mesti punya paket. Ada paket di TikTok agak jangan. Saya follow juga TikTok Yang diberikan kepada saya bukan saya jual ilmu, tapi metode yang saya sampaikan itu ngena ke ibu, sehingga yang undang terima kasih. Begitu? Ya. Karena kemarin rame. Katanya para guru kalau pasang tarif itu jual ilmu, kagak ada. Itu yang pasang tarif itu belajar lagi. Ngapa pasang tarif kayak taksi? Ya. Kita ini adalah nganterin gimana supaya jamaah tahu, oh ada Qur'annya, ada dalilnya, ada ceritanya, ada riwayatnya. Jelas? Pulang dari sini pinter semua. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini suaminya pada senyum semua. Besok-besok diizinin ngaji, tapi jangan maulid doang, ngaji rajin ya. Ini maulid banyak, ngaji 5 orang. Ya, semangat maulid, semangat ngaji, insya Allah jadi umat Nabi. Ya, dan bersyukur kita semua dipertemukan kembali. Bila dikopiamanillah karena waktu sudah menjelang zuhur. Mudah-mudahan manfaat dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ubinya Haja Yati Supriyati yang telah memberikan banyak pelajaran, ya. Di antaranya untuk memperbaiki akhlak, dan kedua rajin belajar, dan yang ketiga rajin ke majelis taklim. Mudah-mudahan setelah maulid ini ibu-ibu yang belum ke majelis taklim sekarang ke majelis taklim, besok ya yang kurang rajin lebih semangat dengan adanya maulid ini. Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya mau ngomongkan dana prelek sudah ibu yang tadi ibu kumpulkan mendapat 1.589.500 perak. Ikhlas Bu? Ridho? Alhamdulillah cepat diganti sama Allah ya. Mau nambahin besok? Insya Allah. Nah, untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustazah AA. Kami persilakan dengan hormat. Sekali lagi saya penata acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada perkataan saya yang kurang baik dari kesopanan, dari tata tertib. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terlebih kepada Umita Ustazah Haja Yati, juga Umi Iis.